Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi dalam mata kuliah Marketing Management. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai social marketing atau pemasaran sosial. Ya, berbicara mengenai pemasaran sosial itu tentunya dilatar belakangi oleh berbagai isu atau fenomena yang ada di masyarakat. Seperti misalnya ada isu kesehatan, isu lingkungan, isu sosial lainnya. Nah, di sini berbicara mengenai pemasaran sosial, ini adalah merupakan suatu proses yang menerapkan prinsip-prinsip pemasaran dan teknik untuk membuat, berkomunikasi, dan memberikan nilai untuk mempengaruhi perilaku target pasar yang memberikan manfaat bagi masyarakat seperti halnya pada target pasar. Nah, pemasaran sosial ini menerapkan prinsip-prinsip pemasaran untuk membentuk pasar yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan dan hanya dalam memajukan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Nah, karena berangkat dari isu kesehatan yang tadi misalnya atau misalnya ada isu lingkungan atau isu sosial lainnya. Contoh misalnya kita ambil di Indonesia. Di Indonesia ini fenomenanya masih tingginya angka pernikahan di bawah umur atau pernikahan usia anak-anak yang dikarenakan oleh berbagai faktor seperti misalnya apakah pola asuh keluarga, apakah faktor ekonomi gitu kan, atau faktor adat istiadat dan lain-lain. Nah, bagaimana caranya agar anak-anak ini usia anak-anak ini menurun tingkat pernikahan dininya, yaitu adalah dengan adanya komunikasi edukasi tentunya dari misalnya apakah dari lembaga pemerintah gitu yang bertujuan untuk menekan angka atau tingkat tingginya dari pernikahan anak-anak ini. Lalu kemudian berbicara juga mengenai isu kesehatan yang saat ini sedang terjadi COVID-19, ya, pandemi COVID-19 yang dimana kasus harian yang terjadi di Indonesia itu masih meningkat. Maka dari itu kita perlunya edukasi, kita perlunya komunikasi kepada masyarakat untuk terus menaati protokol kesehatan yang ada sehingga tingkat penularan yang terjadi itu bisa ditekan. Berbicara mengenai pemasaran sosial itu juga dikenal sebagai social cause marketing, idea marketing atau public issue marketing, dan di mana dalam implementasi dari pemasaran sosial ini tentunya ada elemen-elemen dalam pemasaran sosial. Ada teknik pemasaran, memilih mempengaruhi target pasar, lalu kemudian di sini keuntungannya juga sifatnya individu atau kelompok dan tentunya pendekatannya bersifat pendekatan secara marketing. Nah, berbicara mengenai pemasaran sosial ini tentunya sama halnya dengan pemasaran untuk produk-produk komersil. Di sini berarti kita perlu mengetahui siapa yang menjadi target sasaran untuk pemasaran sosial ini. Kalau misalnya ini adalah masyarakat. Nah, masyarakat itu kan banyak. Ada laki-laki, ada perempuan, usianya pun berbeda-beda. Makanya di sini kita perlu melakukan suatu segmentasi, ya, melakukan teknik segmentasi dan targeting. Siapa ini yang menjadi target atau sasaran dari penyuluhan atau edukasi dari pemasaran sosial ini. Makanya kita juga harus riset bagaimana perilaku dari target sasaran, bagaimana cara mereka berkomunikasi, bagaimana mereka terpapar informasi. Nah, itu adalah dengan riset. Lalu kemudian di sini juga kita memilih dan mempengaruhi target pasar itu dengan berbagai cara, yaitu dengan salah satunya mengimplementasikan dari tadi produk bauran pemasaran. Misalnya produknya apa, edukasi yang seperti apa yang akan diberikan, apa yang akan dikomunikasikan. Misalnya seperti yang tadi,
misalnya adalah kelompok misalnya anak-anak di bawah 20 tahun. Berarti anak-anak yang di kelompok di bawah 20 tahun ini yang tentunya akan kita berikan informasi, yang akan kita berikan, kita komunikasikan berbagai informasi edukasi mengenai kerugian-kerugian menikah di usia anak-anak gitu atau di usia dini. Lalu kemudian di sini juga kita lihat bahwa bagaimana cara berkomunikasinya, misalnya apakah dengan menggunakan media sosial, dengan menggunakan advertising yang berupa cetak atau apa. Nah gitu. Nah di sini keuntungan yang diharapkannya juga ini bisa bersifat individu atau kelompok. Artinya ada perubahan kognitif, ada perubahan perilaku, dan ada perubahan secara nilai. Next. Ya, berbicara mengenai perubahan kognitif berarti ada perubahan pola pikir. Jadi setelah diberikan informasi secara terus-menerus, maka kelompok sasaran itu menjadi paham ya dan mengganti konsepnya selama ini yang keliru. Misalnya biasanya kita mau melakukan pemasaran sosial terhadap satu kelompok masyarakat tertentu, misalnya di daerah A yang biasa membuang sampah sembarangan, atau misalnya membuang sampah ke sungai karena kebiasaan bertahun-tahun yang lalu atau berpuluh-puluh tahun yang lalu. Ketika kita paparkan suatu informasi bahwa oh ini loh bahaya jika membuang sampah di sungai akan menyebabkan misalnya polusi, terus kemudian airnya ya polusi, air tercemar, dan kemudian banjir. Nah, di sini kita berikan pemahaman seperti itu sehingga akan merubah pola pikir ya, akan merubah sisi kognitif dari masyarakat. Nah, harapannya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adanya perubahan secara perilaku. Secara kognitif sudah mengerti, lalu kemudian adanya perubahan perilaku. Jadi yang di sini adanya perubahan yang dipengaruhi oleh ketertarikan atau tujuan dari individu atau individunya mau melakukan atau mengimplementasikan dari pengetahuan yang sudah didapatkan. Jadi ketika sudah mendapat paparan nih, sudah terpapar informasi mengenai misalnya bahaya membuang sampah ke sungai atau misalnya bahaya pernikahan di usia anak-anak gitu secara kesehatan. Nah, makanya di sini adanya perubahan perilaku gitu ya, perubahan perilaku yang tadinya membuang sampah ke sungai jadi tidak. Atau misalnya perubahan perilaku seperti sekarang yang tadinya orang-orang tidak memakai masker, tapi karena kondisi pandemik seperti ini jika nggak pakai masker itu berbahaya, penularan itu akan lebih tinggi, makanya orang-orang sekarang itu sudah terbiasa menggunakan masker. Jadi adanya perubahan perilaku ke arah yang tentunya lebih positif. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan nilai. Nah, perubahan nilai di sini adalah perubahan yang tentunya yang paling diharapkan dalam perubahan perilaku. Karena di sini harapannya individu-individu tersebut itu tidak kembali ke perilaku yang lama yang telah ditinggalkan, tetapi terus-menerus memiliki perilaku yang lebih baik dibandingkan dengan misalnya yang sebelumnya. Itu yang tadinya selalu buang sampah di sungai, sekarang tidak membuang sampah di sungai lagi karena sudah tahu bahayanya seperti apa, ya konsekuensinya terhadap lingkungannya itu seperti apa, sehingga adanya perubahan nilai, perubahan perilaku yang secara terus-menerus dan tidak kembali ke perilaku sebelumnya. Dan tentunya di sini elemen yang terakhir adalah sebetulnya konsep dari pemasaran sosial itu mengadopsi dari pemasaran komersial. Tetapi apa bedanya sih antara pemasaran sosial dengan pemasaran komersial? Yang pertama adalah adanya perbedaan produk. Perbedaan produk sosial dan produk komersial. Kalau misalnya produk komersial, ya misalnya seperti barang-barang yang kita sering lihat di departemen store, di supermarket, yang tentunya itu kelihatan secara kasat mata, tetapi perbedaan produk sosial itu berbeda. Ya, produk sosial itu lebih seperti tadi, edukasi terhadap masyarakat yang dimana dikomunikasikan untuk merubah perilaku menjadi lebih baik. Lalu kemudian
keuntungan produk sosial baru dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Karena merubah perilaku masyarakat itu membutuhkan waktu. Yang ketiga adalah sasarannya terbatas tergantung pada masalah sosial yang akan diatasi. Misalnya seperti tadi untuk menekan tingkat pernikahan dini, pernikahan di bawah umur, makanya sasarannya sangat terbatas, misalnya untuk masyarakat di bawah 20 tahun, atau misalnya juga untuk mengedukasi masyarakat bahwa bahaya rokok itu sangat tinggi terhadap kesehatan, maka dari itu sasarannya ya terbatas, yaitu adalah untuk para masyarakat perokok aktif misalnya, nah ataupun lainnya. Nah, di sini ukuran keberhasilannya juga dalam pemasaran sosial ini tidak dalam berbentuk uang, tetapi di sini adalah terbentuknya perilaku masyarakat yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, ini juga salah satu contoh pemasaran sosial ya. Ayo lindungi diri dan keluarga dari COVID-19 dengan cara 5M, misalnya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, melakukan vaksin, ya, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Jadi itu adalah paparan mengenai pemasaran sosial. Semoga kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.